أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تأملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تأكلون أولم يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خاطئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته kaya mengkono-mengkono Allah nguripno maring makhluk sing mati yuhyi nguripaken sapa Allah Gusti Allah al mauta wong sing mati wa yurikum lan meruhno sapa Allah kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayate Allah adalah ila kudrati tegese pira-pira dalile kuasane Gusti Allah la'allakum menawana sira kabeh ku ta'qiluna iku padha mikir kabeh tatadabbaruna tegese angan-angan sapa sira kabeh fata'lamuna mongko ngerti sapa sira kabeh anal qadira ing temen sundene zat sing kuwasa ala ihya'in nafsin ing atase nguripi awa-awaan wahidatin kang siji iku qadirun ya kuwasa ala ihya'in nufusin ing atase nguripi pira-pira awa-awaan kasuratin kang akeh fatuk minuna mongko padha iman sira kabeh maring Allah sana bukti jengleh kaya mengkono summa qasat qulubukum mongko nuli atos apa qulubukum ati-ati nira kabeh ayu Yahudi wong-wong Yahudi salabat ndedel apa ati an kubul haq ando saking nrimo kebenaran menolak ndak mau
Mimba didalika ing dalam sause mengkono-mengkono nguripi wong sing den patini. Ayal madhkuri tegese kang wis den tutur min ikhil qatil saking nguripi wong sing den pateni. Wa malan barang qablau kang tetep ing dalam sadurunge iki kedadian. Bayanema minal ayati nyatan sakwirul ayat iku ayat sing biyen nang jaman dikuasani nang apa Raja Fir'aun kan pirang-pirang tulah tanda kuasane Allah dijenglekno nang ngarepe tetep wae ora gelem bodho iman iki sangat luar biasa wangkote wa ya kal hijarah mongko utai ati iku kal hijarati kaya dene watu kaya dene watu fil qaswati ing dalem atose au asyaddu utawa luwih banget apane qaswatan atau seminha ketimbang mengkono watu bahkan lebih atos mening krono apa nang ayat liya law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini diturunno maring pucuk gunung maring gunung Arab itu watu kake ora ana lemahe watune watu hitam sing atos-atos. Law anzalna hadzal qur'ana seandainya aku nurunno iki Quran nang dhuwure gunung la ra'aitau mongko yektine sliramu Muhammad ningali maring gunung sing dituruni Al-Qur'an khosyian hale khusyuk mutasaddian tur tunduk min khasyatillah krana wedi maring Gusti Allah. Quran saja nek dituruni Al-Qur'an iku yo anteng lan tunduk maring kuasane Allah. Ini persemon watu sing samono atose koyok tunduk. Lah saiki menungso sepiro atose lah kok diwahi Al-Qur'an kok ora gelem bodho tunduk. Iki kan keterlaluan. Dadi lebih atos ketimbang gunung Uhud. Ketimbang atos dari gunung-gunung aring Arab kono. Ini anak ayat liya. Berarti kan podo. Bahkan lebih atos mending ketimbang gunung ketimbang watu. Watu nak ditatas-tatasi ya dekok. Mutasaddian min khasyatillah. Dituruni khusyuk tunduk lan pecah krana wedi maring Gusti Allah. Tapi ati menungso dituruni Al-Qur'an. Ya karena ikilah krisisnya. Saiki wong Islam ngambrek ya. Sedikit sekali wong sing maca bisa maca Al-Qur'an. Samono akeh wong sing maca Al-Qur'an. Sedikit sekali wong sing bisa ngerti maknane Al-Qur'an. Samono akeh wong sing bisa ngerti maknane Al-Qur'an, sedikit sekali orang yang bisa mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka yaiku karepe kita kan bisa ngerti maknane lan bisa kudu dinglakoni krana Al-Qur'an itu adalah benar-benar kanggo menungso. Yahdilil lati ya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Aja kaya kejadian kaya iki Bani Israel. Wa ya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Lan temen setuni. Minal hijarati setengah saking watu lamma yatafajjaru yaktine apa ana perkara yatafajjaru kang bisa muncrat metu minhu saking ma apa lanharu apa ya bengawan wa inna minha lama yasaqqaqu lan temen sedune minasta saking watu lama yaktinon ana apa perkara ya sakaku kang sigar semila wa yakhruju mongko metu minhu saking mau watu sing sigar apa al mau bani
Wong watu bae ana sing metu saka jero watu banyu. Ana sing sigar kaya mau nek ditutur Al-Qur'an mutasaddian. Terus sik ngetokno anane banyu. Wa inna minha lan temen sedune setengah saking watu. Lama yaktina ana apa perkara ya habitu. Temurun medun. Ayan ziru teges temurun min alawi saking panggonan dhuwur ilal asfala. Tumeka maring arah ngisor. Min hasyatillah. Krana wedi maring Gusti Allah. Jadi ayat liya law anjalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyatillah. Wa qulubukum mutayatatin rakabi kula iyata asaru ora bisa nglabeti apa atinira. Wala talinu lan ya ora bisa lemes apa ya atinira. Wala tahsaulan ora bisa khusyuk ya apa atinira. Wis kebangetan ati apa sing jenenge ati mung sepira segegem diremes kaya sajur ananging kaya mengkono atos luwih atos daripada watu. Wong watu ki ana sing metu sing pecah sing glundung krana wedi maring Gusti Allah. Wa mallahu bi ghafilin lan ora ana utawi Allah iku bi ghafilin zat sing lali ama sing perkara tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Fa inama yu'akhirukum pemestine ngakhiraken nyerantekno sapa Allah kum ing sira kabeh. Liwaktikum maring wektunira kabeh. Ora langsung coba. Ini ada jeda waktu. Dan jeda waktu ini adalah miliknya Allah. Seandainya orang jeda waktu kaya apa, kaya ngamal elek langsung plak di saat itu juga tombolnya. Wa inama yu'akhirukum pemesti akhirno balesane. Maring waktu sing wis ditetepna nang Gusti Allah fi qiraatin dan wacan. Pitah taniyat ditulung cokelan titik lorong ngisor. Wa fihi lan iku tetep dalam iki ayat iltifatun utaing noleh ngalih anil khitab di ando saking khitab. Dhuwur-dhuwur itu khitab kabeh yaitu mukhatab. Tapi nang kene malah nak dhuwur-dhuwur iku wa mallahu biwafilin amma ta'malun. Iltifatun noleh anil khitab di ando saking khitab. Jadi ngalih sangka unsur kita. Allah itu tidak lali. Setiap amal baik akan dibales. Sopo tandur panen. Saiki urung tampa ya mengko. Dan ini adalah waktu yang Allah tentukan. Jadi ada jeda waktu. Ini namanya waktu Tuhan. Artinya waktu ini hanya cuma Allah yang tahu. Dan ini enaknya. Karena nek umpama langsung dibales. Itu sudah hancur lebur kabeh. Karena urip itu adalah bagaimana kita ngopeni hati, menggetarkan hati. Life is vibration game. Istilah modernnya adalah hidup itu adalah bagaimana kita bermain perasaan hati. Apabila kita senang, maka akan senanglah kita hidupnya. Apabila hati kita mainkan dengan getaran sedih, maka akan sedih. Dan sebenarnya itu. Jadi apabila kita itu sedang senang, kita sedang mengakses yang namanya sumber senang. Kalau kita itu berpikir, memainkan hati, rasa sedih, kita sedang mengakses kesedihan. Dan nanti akan menjadi kenyataan. Dan inilah antara jeda kamu mengakses sama wujud nang alam dunya itu hanya cuma Allah yang tahu. Bisa cepat, bisa mengko-mengko. Ini yang jenenge hukum yang Allah tetapkan nang alam semesta ini. The law attraction. Yaitu hukum tarik menarik. Kamu menarik apa dari alam ini kebaikan, maka kamu akan juga tompo banyak kebaikan. Kayak mengkono. Jadi
urip itu bagaimana kita nek umpama syukure akeh, lain syakartum la azidannakum, akan tumbuh syukur-syukur yang lain. Wa in kafartum, kalau kamu tidak mau bersyukur juga sama konsekuensinya, juga akan menarik ke apa jenenge, ke masakoh berat-berat yang lain. Jadi itu ini vibration game hidup hanya cuma bagaimana kita memainkan rasa dalam hati. Itu karena hati adalah ladang yang paling subur, tanami apa saja langsung tukul. Dan itu jeda waktunya ada. Nek kowe mikiri bahasane kok kepleset, langsung kepleset medeni. Itu ada jeda waktu. Dan jeda waktu ini adalah hanya cuma Allah yang tahu. Ini adalah rahmat dari Allah, karena nanti seandainya kamu memikirkan negatif, langsung kena negatif, jangan repot. Lah wingi tak terang padahal pikiran menungso 6.000 lebih setiap harinya. 60% berkata negatif, 40% berkata positif. Setiap 10 perkataan positif akan dihancurkan oleh 1 perkataan negatif. Kan ya repot. Maka sangka itu kita harus berlatih husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki carane. Jadi apabila kita itu merasakan mudah, itu namanya adalah baik sangka maring Gusti Allah. Ini pas dengan hadis Nabi, hadis qudsi, ana inda doni abdi, ingsun Allah seperti apa hambaku nyana. Nek kowe ngrasa sayang, ngerasa repot, ngerasa paceklik, ngerasa kurang, akan kuranglah itu semuanya terjadi. Maka wama kunna apa jenenge nanging dadi ingsun Allah iku ora zalim, wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak zalim, tetapi kamu zalim sendiri. Bener kok aja mikirna yang tidak perlu atau tidak mau wujud. Kebanyakan menungso mikir perkara sing tidak ingin wujud. Lah sudah hukum ditetapkan, tidak ada toleransi lagi. Kamu mengambil kebaikan, tombol kebaikan. Kamu menarik ke kejelekan, ya akan kejelekan yang timbul. Jadi wa ma zalamuna ingsun Allah ora zalim, wong kowe dhewe sing njaluk. Ketika kita berpikir positif, berarti kita meminta positif dan akan berkelimpahan. Bagaimana caranya apabila dalam kondisi kita itu lagi sakit, kok mikiri sehat, lagi melarat kok kudu ngrasakno sugih, hidup iku kok ya ora kudu sengsara terus ya ana rasa enake, ana rasa sugih, ora kok urip kok sakit terus ya ana sehate. Dari posisi ketika kita sehat, kita sakit, janganlah kita merasakan sakit, tetapi kita itu harus merasakan sehat. Kayak mengkono ajaran. Bagaimana? Ya iya mau harus disadari bahwa kita itu ya tidak harus sakit terus ya ono sehat. Lah, di saat kita pernah sehat, kita masuki ruang itu dan kemudian diakses sehingga akan memunculkan rasa sehat-sehat yang lain. Nah, kalau lagi sedih, jangan merasakan galaunya karena nanti akan semakin berkelimpahan dan tidak akan semakin tenang. Maka harus memikirkan senang. Lah kepriye carane wong lagi sedih? Ya urip kan ya ora sedih terus ya. Pernah kamu merasakan kebahagiaan. Nah, itu yang pertama kali diakses. Biyen aku tahu senang. Lah itu dimasuki kemudian diakses dan akan memunculkan rasa senang, nyaman dan nyaman yang lain. Namanya syukur. Iki. Aja kaya wong Bani Israel ya. Jadi innama yu'akhirukum liwaqtikum. Itu adalah rahmat Allah. Intinya seandainya derek durung tobat, Allah senantiasa menunggu. Jadi aja kiri-kiri dibalas, ora dibalekno cepet-cepet. Ben supaya tobat dulu. Ngono. Lah kemudian nek umpama kita sudah narik kebaikan ya ora langsung grup langsung wujud, ya juga ada jeda waktunya. Karena kita itu diberi alternatif lain untuk permintaan kita yang akan diijabahi.
afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Mongko ana ta arep-arep sapa sira kabeh ayyul mukminun ayyuminu ing yen to padha iman sapa wong Yahudi. Nek wis ngerti lamun atine iku luwih atos dari timbang watu. Apa sliramu arep-arep supaya ne wong-wong Yahudi ku padha iman, melu sembayang, melu berbuat baik? Tidak. Jadi karena hidayah lagi-lagi di tangan Allah. Dan apabila kita itu sudah bergerak, berikhtiar, kok orang itu tidak diberi petunjuk, ya sudah, tidak usah diarep-arep. Karena innaka la tahdi man ahbab. Seliramu Muhammad tidaklah bisa menunjukkan orang yang benar-benar kamu cintai. Walaupun kau senangi anaknya atau bojone atau keluarga, kamu berusaha untuk menunjukkan yang terbaik untuk dirinya. Tapi Allah berkata lain. Maka in takhris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudillu. Seandainya kamu ngungseng untuk menunjukkan kaumnya supaya mau sadar. Nah kau dadi kiai aja kaya mengkono. Intakris alaudam lamono kok ngungseng dadi kiai. Kemudian profesi kiai nyadarno terus tabdin. Lan kok ngungseng epol terhadap masyarakat. Ngungseng artinya apa? Bersikukuh untuk menjalankan. Jadi ngungseng untuk menunjukkan masyarakat. Intakhris ala hudahum lamono sliramu ngungseng Muhammad untuk menunjukkan kaumnya supaya oleh pitutur. Innallaha la yahdi man yudil. Allah itu tidak akan menunjukkan orang yang sudah didolimi, sudah disasarno. Jadi kiai kaya ngono artinya enggak usah ngoyo-ngoyo, ya kerja dakwah ya dakwah. Sudah sampaikan saja. Bar itu ya terserah Gusti Allah akan memberi hidayah atau tidak. Dan itu rambu-rambunya intakhris ala hudahum kowe ngungseng pol. Mikiri umat menbodok tumindak bagus, tapi nyatane umat itu kok memincingkan mata, kemudian orang dulit-dulit sama orang kowe. Ndak usah kecil hati. Fa innallaha la yahdi man yudhil. Sekuat takwa itu ngungseng, sekuat takwa kinerjanya menunjukkan terhadap masyarakat, maka tidaklah akan mereka mendapatkan hidayah. Karena Allah tidak akan menunjukkan atau memberi petunjuk kepada orang yang sudah disasarno. Jadi ya kaya mengkono ya disasarno kata Innallaha la yahdi man yudillu. Allah tidak akan menunjukkan orang yang sudah disasar. Maka sangka iku afatut mi'una yu'minu. Ono tok sliramu kabeh wong iman supaya arep-arep ben supaya ne wong Yahudi iman lan percaya maring sliramu kelakum kadhe sira kabeh. Wa qad kana faruqum minhum yasma'una kalam Allah. Lan teman-teman ana apa farikun siji pantan golongan etaipatun minhum kan tetep saking Bani Israel ahbarum tegese pendeta-pendetane Israel yasmauna iku padha ngrungu sapa farikun pendeta-pendeta kalam Allah ing gunemane Allah summa yuharifunahu min ba'di ma'aqalu wa yasma'una kalam Allah ayat fi Taurat dikata summa yuharrifuna mongko nuli padha ngowahi sapa pendeta ing isine Taurat ing kalam Allah ayufiruna mim ba'di ma dalam sause perkara akalu kang padha mahami sapa pendeta ing ma ngepahamu wahum halai utawi wong-wong sing mau ngowahi ayat Allah iku ya lamuna iku padha ngerti sapa pendeta ana ing temen sedene pendeta iku muftiruna wong-wong sing gawe-gawe kabeh
Jadi tidak pas karo isine kitab gawe. Wal hamzatu ta hamzah iku ingkari tutumaro ingkari. Ala tutmi'u tegese ojo arep sira kabeh. Walahum mongko iku tetep kadhe Bani Israil sabiqatun apa ana pendahulu fil kufri dalam kekafiran. Wis wong biyen wis kaya mengkono. Dewene iku maca Taurat, maca Injil, paham, diangen-angen, ujung-ujungnya mereka itu merubahnya untuk wetenge dhewek tak. Wa wailun lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaqulu hada min indi rabbina liyastaru bihi samanan qalil. Celaka bagi orang yang menulis sebuah kitab, kemudian orang itu berkata, hada min indillah. Ini firman dari Tuhan. Karena apa dia itu berani nulis kemudian ngomong lamona ini dari Tuhan? Karena dewe ini butuh kemangan. Jadi menipu terhadap umatnya. Liyastaru bisa manangkolia supaya kanggo jual beli perkara kasing setitik yaitu urusan dunia. Ini siapa? Itu Paulus Bentol. Paulus ngaku-ngaku dadi muride Yesus Kristus. Ashabul hawariyin sing rolas itu setia. Setiap orang itu mencatat. Menjadi sebuah Injil, Matius, Lukas, Yohanes. Tetapi diputar balikan fakta oleh yang namanya Paulus. Demi untuk kekayaan duniawi, dia rela membunuh para utusan Allah atau para rosail atau yang disebut utusan-utusan setelah Nabi Isa tidak di dunia ini, kan mereka itu yang kerja menjadi rosail. Dibunuh karena khawatir terkuak kemunafikannya. Sampailah yang namanya Barnabas yang sebegitu kuatnya memegang catatan sendiri. Didekap aja sampai dicekel nang wong tangan-tangan musuh. Tuh pada keadaan dulu. Enak Paulus cedek karo penguasa Bizantium dulu. Tetapi orang-orangnya yang mengikuti setia ajaran Nabi Isa dibantai habis-habisan. Akhirnya dijual mereka, ditulis surat Paulus ke Galatia, surat Paulus ke Efesus. Al-Quran, celaka kamu, Paulus, kayak mengkono yang menulis sebuah kitab kemudian ngomong hadza min indi rabbina. Ini firman Tuhan. Dia itu mengaku nabi, tapi malah membunuh teman-teman yang lain karena khawatir terbongkar kemunafikannya. Lah sekarang apa? Sekarang balasannya berapa ribu tahun? Vatikan sekarang goncang. Paulus Benedictus betul belum Islam. Menyusul Paulus Yohanes II juga keluar wingi bilang ulang. Ya juga disinyalir melebung Islam dan banyak sekali. Kemudian Pangeran Charles, banyak pendeta-pendeta yang sudah masuk Islam. Jadi 10 tahun ke depan di daerah Prancis, Yunani dan lain sebagainya akan mempunyai kekuatan Islam 10 tahun. Itu banyak yang meramalkan dari ahli-ahli sejarah Amerika. Makanya sekarang khawatir orang Amerika itu terus menghembuskan bagaimana ISIS terus berkibar karena untuk memecah belah. Karena ini sudah muak mereka. Ditipu mati-matian oleh yang namanya Paulus. Paulus itu seorang penipu,
mengatasnamakan. Makanya wawailun lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Iya. Sekarang petinggi Vatikan saja itu keluar dari yang namanya organisasi itu dan kemudian melancong kemana-mana. Akhirnya mendapatkan kedamaian, yaitu masuk Islam. Banyak sekali sekarang daerah-daerah Eropa sana yang masuk Islam gara-gara tidak masuk akalnya suatu ajaran Paulus. Mereka itu tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus, tapi mereka mengikuti ajaran Paulus. Kalau dia itu mengikuti ajaran Yesus, tidak bisa karena bertentangan dengan Paulus. Kecuali apabila dia itu keluar dari Kristen, keluar dari Katolik atau Protestan dan masuk kepada Islam, maka dia dengan sempurna menjalankan syariat-syariat yang dulu setiap hari itu dibuka dan dibaca. Makanya dari dulu sudah mereka pendeta itu yang ngerti lamun ini adalah firman Allah, yasmauna kalam Allah. Tetapi mereka sudah dirubah, terutama sifat-sifat yang mengenalkan kedatangannya Nabi Muhammad. Kedatangan sifat-sifatnya itu sudah lengkap dalam kitab Taurat. Rambutnya, ininya, semuanya. Tapi diputar balikan fakta dan kemudian banyak dihilangi. Jadi seluruh apa dari peraturan Taurat itu masih ada. Jadi masih ada hukum-hukum, bahasanya harus hukum mati, hukum rajam, hukum mandi, hukum menjalankan ibadah, hukum zakat masih. Tetapi yang dihilangkan sebagian besar itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu yang sempurna. Makanya kayak nang Maulid tibai al-haditsus san an Ka'ab ibnil Ahbar. Hadis kedua dari Ka'ab. Ka'ab itu anaknya pendeta Yahudi. Alamani abi Tauratan, mulang bapakku maring Taurat, karena bapaknya seorang pendeta, anaknya juga diarahkan meneruskan jejak wong tua, yaitu pendeta. Alamani aban at-Taurata illa sifron wahida. Bapakku mulang aku Taurat karena saya yang diinginkan untuk jadi pendeta, kecuali satu sifir. Taurat itu 5 sifir, takwin, adat, tasnatul istira, hurus, bilangan, keluaran, apa menengah, kejadian, takwin. Ada 5 sifir Taurat. Kecuali satu sifir tidak diajarkan. Terus karena yudkhiluhu asyundu, dia malah memasukkan satu sifir yang tidak diajarkan kepadaku, memasukkan maring jero peti. Walama mata abi semangsane bapakku mati, yaitu Akhbar itu pendetane mati. Fatah tuh, akhirnya aku memberanikan diri. Apa isinya peti itu? Satu sifir, satu kitab tidak diajarkan kepadaku. Akhirnya dibuka. Idan ono kan dumada nang kono ono tulisan besok Nabi akan datang pada akhir zaman. Ono kan kriteria-kriteriane maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah, terus wasultanu bisyam, terus nak sholat berbaris dan lain sebagainya. Perang kenang al-hadithusan. Iya, ini akhirnya juga Ka'ab masuk Islam ketika seluruh terbuktikan dalam perjanjian lama, yaitu sifir itu. Jadi apa jenenge sudah ada, semuanya itu sudah ada, itu kedatangannya, terus sifat-sifatnya, postur tubuhnya, semuanya
umat-umatnya. Nah, inilah yang dihapus oleh mereka. Maka sebenarnya tidak ada yang namanya Injil asli, Injil palsu, tidak ada. Injil ya Injil itu saja, yaitu suatu catatan dari seorang muridnya Nabi Isa itu 12, jenenge Ashabul Hawariyin. Asokono ceritane nang kene. Yaitu Ashabul Hawariyin sing ana Matius, Lukas, Yohanes, Markus, Barnabas dan lain sebagainya. Itu 12 itu. Otomatis nang dinggon seorang murid itu nggawa buku catatan, dicatat. Jadi kaya nang kehidupan Nabi Muhammad ya kaya sahabat menceritakan, nek ngendikane sangka Nabi Muhammad disebut hadis. Nek ngendikane ini wahyu dari Allah disebut Al-Qur'an. Tapi nek nang kono perjanjian baru itu ndak. Jadi sabda Nabi, firman Tuhan, kaulu sahabat, ucapan teman-temannya itu dijadikan satu. Lah kemudian siapa yang membawa ketika mereka itu Matius yang nganggit, sing nulisi, maka disebut Injil Matius. Kemudian kalau Luka atau Lukas, kalian disebut Injil Lukas. Terus ketika Yohana atau Yohanes, nah di Arab kan jadi Yahya itu bahasa Arabnya, bahasa Ibrani ini Yohanes. Bila Yohanes ya berarti Injil Yohanes, Injil Barnabas. Maka ya itulah semuanya dirubah oleh orang tangan-tangan yang apa jadi liastaru bisa manangkoli. Yaitu munharif, dirubah. Sehingga tidak ada titik temu dan kesannya lah tabrakan. Kecuali ada, yaitu yang tidak dimasukkan perjanjian baru adalah Injil yang dibawakan oleh Barnabas dan tetap tersimpan rapi sampai sekarang di Vatikan sana. Nah makanya seorang banyak pendeta yang di dalam Vatikan itu memahami itu, akhirnya ya juga dia itu masuk Islam. Ya, no. Masuk Islam karena kepahamannya dari Injil Barnabas. Injil Barnabas itu tidak ada yang namanya Nabi Nabi Isa mengaku Tuhan, tidak ada. Mengaku Tuhan tidak ada. Mereka sendiri sing mentuhan-tuhankan seperti itu. Jadi banyak kerancuannya di situ. Liastaru bisa manangkolila. Jadi wawailun. Makanya seorang usalah di Arab dene iku bisa ya nek mlebu Islam ya lebih bagus. Nek ora ya karepe ngono. Jadi nek umpama dekne iku mlebu Islam itu luar biasa bagusnya. Karena dia itu sudah diberi kitab dan dia itu berpikir kemudian bisa menjalankan. Nek ora gelem iman, ya sudah konsekuensinya diambil kamu sendiri. Maka ora usah. Dari dulu saja mereka itu sudah munharif, membunuh para nabi. Terus yang merubah dan lain sebagainya. Itu. Jadi la tatma'u, kamu enggak usah Arab supaya mereka menjadi Islam. Karena apa? Karena mereka itu mempunyai tradisi yaitu kafir, merubah, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun wa wailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila
wa wailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktibun. Maulaya